Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Widya Melda, mahasiswa Public Speaking Universitas Persada Indonesia (YAIM), mahasiswa semester 6. Saya ingin melakukan sosialisasi untuk mengetahui faktor memuncaknya pasien COVID di Indonesia dan cara pencegahannya. Sosialisasi ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester Public Speaking. Sejak kapan COVID-19 ada di Indonesia? Pada tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus corona yang merupakan virus menyerang sistem pernafasan karena infeksi dari virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat membuat sesak nafas, pneumonia akut, bahkan hingga kematian. Telah kita ketahui, pada bulan Maret 2020, virus ini telah sampai di Indonesia. Virus tersebut merupakan virus yang dari Wuhan, Tiongkok. Tiap hari kian bertambah jumlah pasien dan pemerintah mulai membuat kebijakan dari dimulainya tahun 2020 PSBB, social distancing, physical distancing, hingga sekarang tahun 2021 kita sebut PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan pemerintah membuat program vaksinasi. Varian COVID-19 dan kasus COVID-19 di Indonesia. Saat ini, varian of concern atau VOC sudah hadir di Indonesia, di antaranya itu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Virus ini diklaim lebih cepat menular dan memberikan penyakit yang lebih berat untuk antibodi. Virus ini tentunya mengancam banyak jiwa. Dilansir dari web resmi COVID-19 Indonesia, per tanggal 28 Juni 2021, terdapat kasus positif 2.135.998 jiwa, dan yang sembuh dari virus ini terdapat 1.859.961 jiwa, dan yang meninggal itu 57.561 jiwa. Banyaknya pasien disebabkan oleh kebanyakan orang yang melanggar protokol kesehatan dan tidak melakukan social distancing guna melaksanakan atau melakukan kegiatan setiap hari. Faktor memuncaknya COVID-19 di Indonesia di tahun 2021. Di awal tahun 2021, pasien COVID-19 ini sempat menurun. Tetapi pada pertengahan tahun ini, pasien COVID-19 kian memuncak karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Masih banyak juga orang yang menyepelekan virus corona. Bahkan menganggap virus corona itu sebenarnya tidak ada. Dan mempunyai perspektif sendiri bahwa setelah dilakukan vaksinasi ke dalam tubuh kita akan terhindar 100% dari virus corona. Padahal perspektif itu adalah salah. Dan salah satu faktornya lagi tuh karena banyak orang yang mudik pulang kampung saat Lebaran, mereka tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Mereka pergi dan datang dari luar kota tidak melakukan swab antigen atau PCR, padahal kalau mereka mau melakukan hal tersebut, mereka akan mengetahui diri mereka itu sebenarnya positif corona ataupun negatif corona. Sehingga kalau mereka positif, mereka tidak melakukan swab, mereka akan merugikan banyak orang di lingkungan tersebut. Bagaimana cara pencegahannya dan menurunkan angka pasien COVID-19? Pemerintah meminta kita untuk ikut andil membantu pemerintah untuk memutus COVID-19 di Indonesia. Gimana sih caranya? Yang pertama itu, keluar rumah untuk kegiatan yang penting. Kalau nggak penting, kayak sekedar nongkrong, ya jangan, mendingan di rumah aja. Yang kedua, jangan takut di swab atau di PCR. Jangan ketika merasakan gejala COVID-19 malah takut untuk di swab. Itu bakalan ngebuat lingkungan sekitar menjadi lebih bahaya. Yang ketiga, menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang keempat itu ada menerapkan 3T atau testing, tracing, dan treatment. Yang kelima, menjaga jarak dimanapun berada. Yang keenam, berada di ruangan terbuka ketika melakukan kegiatan. Kenapa emang ya? Karena ketika kita
Karena ketika kita berada di dalam ruangan yang tertutup, virus corona akan lebih mudah menyebar. Angka menularnya itu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan kita beraktivitas di luar ruangan. Yang ketujuh, ke rumah sakit ketika merasakan gejala COVID-19. Yang ke-8, menerapkan protokol kesehatan. Yang ke-9, menjadikan new normal kit sebagai barang yang wajib dibawa, seperti masker, alat ibadah pribadi, alat minum pribadi, alat makan pribadi, hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Yang ke-10 ada mengikuti peraturan pemerintah. Apa itu vaksinasi? Pemerintah saat ini sudah melakukan program vaksinasi. Apa sih vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapatkan vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dapat lebih cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus tersebut. Vaksinasi itu penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada saat masa pandemi seperti ini. Dengan melakukan vaksinasi, memang tidak menjamin orang tersebut tidak terkena virus corona. Tetapi ketika sudah melakukan vaksin, maka dampak atau yang dirasa pasien positif corona menjadi lebih ringan dibandingkan yang tidak melakukan vaksin. Vaksinasi mempunyai tujuan untuk membentuk herd immunity seseorang agar lebih kebal lagi dalam mendeteksi virus di dalamnya. Kesimpulannya adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19, terlebih lagi banyak jenis mutasi virus COVID-19 yang berbahaya, akan menempatkan posisi masyarakat dalam bahaya apabila tidak melakukan pencegahan penyebaran. Pentingnya edukasi, sosialisasi, dan tegas dalam melaksanakan protokol kesehatan, sanksi apabila melanggar protokol kesehatan, serta berbagai ketentuan seperti tidak boleh berkumpul, apabila ingin melakukan perjalanan dan pulang harus melakukan swab guna mencegah penyebaran virus COVID-19, terus ada mengikuti program vaksinasi dari pemerintah untuk membentuk herd immunity dan mencegah sakit berat serta tingkat kematian akibat COVID-19. Dengan kita menyepelekan kondisi pandemi seperti ini, maka jumlah pasien akan terus meningkat. Masih ada pula yang keluar rumah tidak mengenakan masker dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan. Seharusnya kita tuh berpikir bahwa jika kita menderita virus tersebut, yang rugi tidak hanya kita sendiri, melainkan banyak pihak, termasuk keluarga dan tim medis yang selama ini telah berjuang keras menyelamatkan banyak jiwa. Dalam hal ini, masyarakat perlu untuk memperhatikan kebijakan dan protokol kesehatan dan jangan takut untuk di-swab. Virus corona bukanlah hal yang tidak nyata. Virus itu ada dan sudah selayaknya kita memerangi virus tersebut dengan menjalani protokol kesehatan yang sudah pemerintah berikan. Yuk mari bersama-sama kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya ingin mengajak masyarakat di sini untuk menerapkan protokol kesehatan dengan berbagai macam cara yang bervariasi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisasi jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Masyarakat diharapkan ketika mendapati tubuhnya terkena virus COVID-19, segeralah untuk melakukan pemeriksaan agar lingkungan Anda tidak ikut terkena virus tersebut, dan Anda bisa melakukan isolasi mandiri jika tidak ada gejala-gejala yang serius. Dan dipersilakan ke rumah sakit ketika merasakan gejala-gejala yang serius. Terima kasih. Sekian sosialisasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.